Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, sempatkan tulislah sholawat di kolom komentar, agar kita semua terhindar dari hal-hal aneh seperti di cerita kali ini. Tontonlah sampai akhir, dan mari ambil hikmahnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tepatnya di pinggiran kota Malang, terdapat sebuah warung makan sederhana bernama Warung Lesehan Bu Sari. Warung ini terletak di tepi jalan yang ramai dilalui pekerja dan mahasiswa. Warung tersebut dikelola oleh Sari, seorang wanita berusia 40-an dengan paras yang masih terlihat muda dan bersih. Meski kehidupan telah menempanya dengan berbagai kesulitan, Sari bukanlah orang kaya. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan, ia harus berjuang seorang diri membesarkan anak semata wayangnya, Adit, yang masih duduk di bangku SMP dengan warung makan yang diwarisi dari mendiang suaminya. Sari berusaha bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan anaknya. Namun, semakin hari, usaha warungnya makin sepi. Dulu warung ini ramai, Bu. Sekarang kok makin sepi ya, keluh Wati, pegawai yang sudah lama bekerja dengan Sari. Sari hanya bisa menghela napas. Ia tahu betul bahwa di seberang jalan, sebuah rumah makan baru yang lebih besar dan modern telah menarik perhatian banyak pelanggan. Warungnya perlahan mulai ditinggalkan. Namun, Sari tidak ingin menyerah begitu saja. Ia ingin mempertahankan warungnya demi Adit, demi kelangsungan hidupnya. Dan disinilah awal mula kisah ini dimulai. Ketika seorang tamu misterius datang ke warungnya dan menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, seorang wanita tua dengan pakaian serba hitam berdiri di ambang pintu warung. "Selamat malam, Bu Sari," sapanya dengan suara lembut. Namun ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduk Sari meremang. "Malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Sari menjawab dengan ragu. Wanita itu tersenyum tipis. "Namaku Nyi Ranti. Aku sering lewat sini dan melihat warungmu. Kau wanita yang kuat. Tapi usaha keras saja kadang tidak cukup. Ada cara lain agar warungmu kembali ramai." Nyi Ranti mendekat, lalu duduk di salah satu bangku kayu di warung itu. "Ada ilmu yang bisa membantumu, bukan sekadar strategi dagang, tapi sesuatu yang lebih kuat," bisiknya dengan tatapan penuh arti. Sari merasakan jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa di desa ini masih banyak orang percaya hal-hal mistis. Namun, benarkah ia harus menempuh jalan itu? "Pikirkan baik-baik, Bu Sari. Kalau kau ingin warung ini kembali ramai, aku bisa membantumu dengan cara yang tidak bisa orang biasa lakukan," lanjut Nyi Ranti sambil menatap tajam. Sari menelan ludah. Ia tahu ia harus membuat keputusan. Malam semakin larut, tetapi pikiran Sari masih berkecamuk. "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" tanya Sari. Akhirnya, suaranya bergetar. Nyi Ranti tersenyum samar. "Datanglah ke rumahku besok malam. Aku akan memberimu sesuatu yang bisa membuat warung ini kembali ramai. Tapi ingat, setiap hal ada konsekuensinya. Kau harus siap menerima apapun yang terjadi." Sari mengangguk pelan. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam hatinya. Keesokan harinya, setelah warung tutup, Sari meninggalkan Adit yang sudah tertidur pulas dan berjalan menuju rumah Nyi Ranti yang terletak di pinggir desa. Rumah itu tampak tua dan gelap dengan pohon-pohon besar mengelilinginya. Saat Sari mengetuk pintu, ia merasa udara di sekelilingnya semakin dingin. Pintu berderit terbuka dan Nyi Ranti berdiri di ambang pintu. "Kau sudah siap, Bu Sari?" Ia melangkah masuk tanpa tahu
bahwa keputusannya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ruangan di dalam rumah Nyi Ranti terasa pengap, hanya diterangi cahaya remang dari lilin-lilin yang ditempatkan di sudut-sudut ruangan. Aroma dupa menyengat, bercampur dengan sesuatu yang Sari tak bisa kenali. "Duduklah," perintah Nyi Ranti sembari menunjuk sebuah tikar di tengah ruangan. Sari menurut, meskipun tubuhnya sedikit gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Namun entah mengapa, kakinya tetap diam dan tidak ingin beranjak pergi. Nyi Ranti mengambil sebuah kotak kecil berwarna merah dan membukanya. Di dalamnya terdapat sesuatu yang berkilauan. "Ini adalah susuk emas. Jika kau ingin warungmu kembali ramai, kau harus memakai ini," ucapnya pelan namun tegas. Dengan suara gemetar, akhirnya ia berkata, "Saya siap." Pagi itu, Sari bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, wajahnya seolah lebih bersinar. Saat ia bercermin, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Dan saat warungnya buka hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pelanggan datang berbondong-bondong, makanan laris manis. Wati sampai kewalahan melayani mereka. "Bu, kok tiba-tiba ramai begini ya?" tanya Wati heran. Sari hanya tersenyum tipis. Ia tahu jawaban dari semua ini, tapi di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ia belum sadar bahwa ada harga yang harus dibayar. Warung Bu Sari semakin ramai, keuntungan berlipat, dan kehidupannya jauh lebih nyaman. Namun, di balik kesuksesan ini, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, saat menutup warung, Sari melihat bayangan hitam melintas. Kursi yang tadinya berantakan, tiba-tiba rapi sendiri. Wati juga mulai curiga saat menemukan warung sudah bersih, tanpa ada yang membereskannya. Malam berikutnya, Sari bermimpi buruk. Seorang wanita berambut panjang berbisik kepadanya, "Jangan lupa, ada harga yang harus kau bayar." Sari terbangun dengan napas memburu. Hatinya dipenuhi ketakutan. Wati pun memperhatikan perubahan Sari. Wajahnya selalu segar meski bekerja seharian. "Bu Sari pakai sesuatu ya? Susuk atau semacamnya?" tanyanya hati-hati. Sari terdiam. "Jangan tanya yang gak perlu, Wati. Yang penting warung kita untung besar." Jawaban itu justru membuat Wati semakin curiga. Ia tak menyangka kecurigaannya akan mengungkap sesuatu yang mengerikan. Sejak mimpi buruk itu, Sari semakin gelisah. Setiap malam, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya di warung. Sesekali, suara bisikan terdengar samar di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Suatu malam, ketika sedang menghitung uang di meja kasir, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip, pintu berderit sendiri, dan angin dingin berhembus masuk. Meski cuaca di luar panas, Sari membeku. Tangannya gemetar. Dalam pantulan kaca jendela, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Wati yang datang pagi harinya mendapati Sari tampak pucat dan tak bersemangat. "Bu, ibu nggak apa-apa, kelihatan nggak sehat," ujarnya khawatir. "Aku nggak apa-apa, Wati. Cuma kurang tidur," jawab Sari singkat. Tapi Wati tahu ada yang disembunyikan majikannya. Ketakutan semakin memuncak saat seorang pelanggan setia, Pak Darto, tiba-tiba jatuh pingsan usai menyantap makanan di warung. Sari mulai merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia tak bisa berhenti sekarang. Keuntungan besar membuatnya enggan melepas semua ini. Tapi, ia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih mengerikan sedang menantinya. Kegelisahan Sari semakin menjadi. Warungnya seolah memiliki nyawa sendiri. Malam-malamnya dihantui suara langkah kaki yang tak terlihat, perabotan yang berpindah tempat, dan bisikan samar yang tak jelas asalnya. Suatu malam, saat menutup warung, Sari mendengar suara tangisan lirih
dari dapur. Ia memberanikan diri mendekati sumber suara. Namun saat ia membuka pintu, dapur kosong. Namun, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sari spontan berteriak dan berlari keluar. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, saat Sari tertidur di rumahnya, ia kembali bermimpi buruk. Kali ini, ia melihat sosok hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Janji harus ditepati. Waktumu semakin dekat, bisik suara mengerikan itu. Sari terbangun dengan napas tersengal. Ia mulai sadar. Mungkin harga dari susuk dan pesugihan yang ia ambil tidak semurah yang ia kira. Sejak mimpi buruk itu, Sari semakin takut. Setiap sudut warung terasa mengawasinya. Pelanggan masih ramai, tapi beberapa orang mulai mengeluhkan rasa makanan yang aneh. Beberapa bahkan muntah setelah makan di warungnya. Suatu malam, ketika Sari sedang menghitung uang hasil penjualan, tiba-tiba pintu warung berderi terbuka sendiri. Angin dingin menyelinap masuk, diikuti oleh bau anyir yang menusuk. Sari membeku di tempatnya. Janji harus ditepati. Waktumu semakin dekat. Suara berbisik di telinganya. Sari berlari keluar dengan tubuh gemetar. Ia mulai menyesali semua perbuatannya. Tidak ada jalan keluar. Di rumah, Sari menemukan cermin di kamarnya, retak tanpa sebab. Dalam pantulannya, ia melihat wajahnya berubah pucat dengan mata hitam pekat. Tidak, ini pasti mimpi, jeritnya sambil menangis. Namun, saat ia menyentuh wajahnya, kulitnya terasa dingin seperti mayat. Ketakutan itu semakin nyata. Ia sadar, waktunya mungkin benar-benar hampir habis. Sari tak bisa lagi mengabaikan teror yang terus menghantuinya. Pelanggan berkurang, pegawainya pergi, dan warungnya terasa semakin sunyi. Malam itu, saat hendak menutup warung, ia melihat bayangan hitam bermata merah menatapnya dari sudut ruangan. Waktumu habis, bisik suara serak itu. Sari berlari ketakutan. Ia tersandung dan jatuh. Tubuhnya menggigil. Di rumah, ketika bercermin, ia melihat sosok wanita berambut panjang, tersenyum menyeramkan di belakangnya. Kau harus menggantikanku. Tubuh Sari tiba-tiba terasa berat. Napasnya tersengal dan pandangannya menggelap. Malam itu, ia menghilang tanpa jejak. Warungnya kosong, tapi penduduk sering melihat bayangan berdiri di dalamnya. Bisikan halus masih terdengar hingga kini. Sejak Sari menghilang, warungnya dibiarkan kosong. Penduduk sekitar enggan mendekat. Apalagi setelah beberapa orang mengaku mendengar suara aneh dari dalam. Wati, mantan pegawainya, penasaran dan memutuskan untuk datang. Saat Wati berdiri di depan warung yang gelap, ia merasa ada yang mengawasinya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu yang ternyata tak terkunci. Begitu masuk, bau anyir menyengat hidungnya. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip di meja kasir. Wati melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Sebuah cermin pecah dengan bercak merah di permukaannya. Dan di dalam pantulan cermin itu, ada sosok Sari berdiri dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Kau datang untuk menggantikanku? Suara Sari terdengar, tetapi bibirnya tak bergerak. Wati menjerit dan berlari keluar. Penduduk sekitar yang mendengar teriakannya datang membantu. Tetapi ketika mereka masuk ke warung, tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya keheningan dan udara dingin yang menyelimuti ruangan. Sejak malam itu, warung Sari benar-benar ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat, dan siapapun yang lewat selalu merasa seolah ada sepasang mata yang mengintai dari dalam. Warung Sari kini benar-benar terbengkalai. Penduduk sekitar bahkan menghindari melewati tempat itu saat malam tiba. Desas-desus semakin menyebar bahwa warung tersebut dihuni oleh arwah penasaran. Suatu hari,
Suatu hari, seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun kampung datang dengan membawa sesajen. Ia mengatakan bahwa roh yang menghuni warung itu harus dilepaskan sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Warga berkumpul di sekitar warung saat dukun itu mulai berdoa dan membakar kemenyan. Udara terasa semakin berat dan tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dari dalam. Pintu warung berderi terbuka sendiri, memperlihatkan ruangan gelap yang terasa mencekam. "Sari, lepaskan dirimu dari ikatan ini," bisik dukun itu sambil menaburkan bunga ke dalam warung. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan lampu-lampu jalan berkedip. Beberapa warga yang menyaksikan berteriak ketakutan saat bayangan hitam melesat keluar dari dalam warung. Seketika, suasana kembali hening. Setelah ritual selesai, warung Sari ditutup secara permanen dan dibiarkan kosong. Namun, beberapa orang masih mengaku melihat bayangan samar di jendela warung pada tengah malam. Bisikan halus kadang terdengar oleh mereka yang nekat mendekat. Meskipun warung itu telah ditinggalkan, misterinya tetap hidup dalam ingatan warga. Tak ada yang tahu pasti apakah arwah Sari benar-benar pergi atau hanya bersembunyi menunggu korban berikutnya.